pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk beraktivitas pagi, terutama dalam pembelajaran daring ini ya. Tidak terasa eh, ini sudah memasuki awal bulan April dan 2 bulan lagi dari sekarang kita sudah ujian kenaikan kelas. Nah, oleh karena itu jangan bermalasan lagi nak. Ya tetap mengikuti pembelajaran dan mudah-mudahan apa yang kita anak-anak Bapak lakukan itu tidak menghambat anak-anak Bapak nanti pada saat kelulusan atau kenaikan kelas. Tentunya kalau anak-anak yang banyak mengerjakan kuis-kuis, tidak pernah bolong, rajin, tekun, disiplin, ya nilai tidak jadi masalah. Yang penting adalah keseriusan anak-anak Bapak dalam belajar. Oke nak ya, paham ya nak? Jadi jangan tidak belajar, jangan lagi banyak kuis yang bolong-bolong, jangan tidak mengerjakan tugas-tugas, baik tugas tertulis maupun tugas keterampilan. Oke, nah pembelajaran Bapak hari ini itu masih berkaitan dengan pembelajaran yang kemarin. Kalau hari ini pembelajaran Bapak itu tetap mengenai tab layout. Oke, kemarin kan kita pelajari yang namanya size, margin, orientation, column, kayak gitu ya. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai grup paragraf, terutama mengenai indent dan mengenai spacing. Tentunya anak-anak Bapak penasaran bukan apa itu indent, apa itu spacing? Oke, kita mulai saja. Seperti biasa, kita akan belajar mengenai tab layout pada Microsoft Word versi 2010. Tab layout. Tab layout pada grup paragraf itu terdiri dari 2 tool. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu tool indent, spacing. Apa itu indent? Indent adalah pergeseran teks paragraf dari margin kiri ataupun dari margin kanan. Nah, indent ini berkaitan dengan ruler. Kalau ruler, berarti itu artinya penggaris. Tentunya anak-anak Bapak kalau pernah membuka Microsoft Word, tentunya melihat adanya berbentuk penggaris letaknya di atas dokumen. Nanti Bapak akan tunjukkan berdasarkan tutorial di Word-nya. Oke, selain indent ada juga spacing. Spacing adalah pengaturan jarak antar kata atau paragraf. Ya, pengaturan jarak antar kata atau paragraf. Oke. Berikutnya, kita akan bahas lebih dalam mengenai indent. Si indent atau biasa disebut indentasi, itu sangat berkaitan erat dengan pengaturan jarak pada margin. Baik margin sebelah kiri maupun margin sebelah kanan. Nah, indent sendiri itu terbagi menjadi 4 jenis. Ya, defaultnya atau standarnya itu terbagi menjadi 4 jenis. Apa saja itu? Yang pertama adalah first line indent. First line indent ini yang mengatur jarak pada baris pertama sebuah paragraf. Oke, itulah first line indent. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan menjelaskan mengenai tutorial di Word-nya ya. Pada pertemuan kali ini juga. Yang kedua, hanging indent. Hanging indent itu mengatur jarak pada baris setelah baris pertama sebuah paragraf. Sehingga baris pertama seolah-olah sedang menggantung. Nah, yang diatur jaraknya itu adalah baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itulah hanging indent. Sedangkan baris pertama tidak diatur. Untuk mengatur baris pertama, kita menggunakan first line indent, bukan hanging indent. Paham ya? Oke. First line indent maupun hanging indent itu terletak pada left indent. Ya, Bapak ulangi, first line indent maupun hanging indent itu terdapat pada left indent. Jadi left indent itu adalah gabungan dari first line indent maupun hanging indent. Apa itu left indent? Left indent adalah indentasi yang mengatur jarak pada margin kiri terhadap sebuah baris pada sebuah paragraf. Oke, jika ada yang namanya left indent, tentu pasti ada yang namanya right indent. Right indent adalah suatu indentasi yang mengatur jarak pada margin kanan terhadap semua baris pada sebuah paragraf. Itulah mengenai indentasi atau indent. Bagaimana mengenai spacing? Space, ya, berarti ada ruang. Spacing dibagi dalam 2 jenis. Ada namanya line spacing, ada namanya before spacing dan after spacing. Nah, line spacing itu mengatur jarak spasi, ya, mengatur jarak antar satu baris dengan baris berikut.
Line spacing itu dibagi dalam 6 jenis. Ada yang namanya single, ya, mengatur jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya sebanyak satu spasi. Ada namanya 1,5 lines, berarti mengatur jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya sebanyak 1,5 spasi. Ada yang namanya double, mengatur jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya sebanyak 2 spasi. Ada namanya at least. Nah, mengatur jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya dalam satuan poin, namun diukur berdasarkan font size terbesar. Masih ingat mengenai font size ya, nak ya? Font size itu adalah ukuran teks atau ukuran tulisan. Oke, jadi dilihat berdasarkan font size yang terbesar. Jika semua fontnya itu ukurannya berbeda-beda, ada yang ukurannya mungkin 12, ada yang ukurannya 18, ada yang 20. Nah, kan yang dihitung tuh berdasarkan ukuran yang 20, karena 20 itu font size yang terbesar. Seperti itu at least-nya. Ya, kemudian ada exactly. Exactly itu mengatur jarak spasi antar satu baris dengan baris berikutnya dalam satuan poin. Kalau kita perhatikan, at least sama exactly kurang lebih sama. Ya, nah, seperti pada pengaturan font size, namun bedanya at least dengan exactly adalah tidak diukur berdasarkan font size terbesar, namun diberikan ruang spasi lebih sebesar 15-20% dari font yang digunakan. Nah, misalkan font yang digunakan tadi adalah 20. Mungkin dilebihkan ada kalau menggunakan exactly, maka jaraknya kurang lebih ada sekitar 14 seperti itu. 14 poin. Ya, 14 poin. Nah, kalau yang at least itu kan, kalau misalnya ukuran size-nya 20, ya berarti jarak spasinya 20. Seperti itu. Kalau exactly enggak. Exactly itu kurang lebih 15-20%. Ya, 15-20%. Oke. Berikutnya kita masuk ke multiple. Multiple itu mengatur jarak spasi antara satu baris dengan baris berdasarkan kehendak dari si pengguna. Jadi misalnya mau ngaturnya itu satu spasi, maka tekan angka 1. Kalau dia mengubah jadi 10 spasi, tekanlah 10. Seperti itu. Ya, perbedaan sangat kontras jelas ya. Kalau single itu satu spasi, 1,5 itu kurang lebih 1,5 spasi, double itu 2 spasi at least. Diukur berdasarkan font size terbesar. Kalau font size-nya 20 poin, maka spasinya juga 20 poin. Exactly itu hanya sebesar 15-20% saja. Ya, jika fontnya itu ukurannya 20 poin, maka kurang lebih jarak spasinya hanya 14. Ya, multiple itu berdasarkan keinginan si pengguna, itu spacing. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bahwasanya spacing itu ada dibagi dua, line spacing dan before spacing dan after spacing. Apa itu spacing before? Spacing before itu memberikan ruang lebih sebelum baris pertama di tiap paragraf. Jadi kita berikan ruang lebih sebelum baris pertama itu diketikkan. Sedangkan spacing after ya berarti sesudahnya, memberikan ruang lebih setelah baris pertama di tiap paragraf. Nah, tentunya kita penasaran bagaimana bentuk Microsoft Word-nya. Bapak sudah sediakan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Bapak sudah menyediakan satu buah dokumen, ya, satu buah dokumen dengan berisikan sebuah cerita. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai apa itu identasi. Kan tadi kita sudah bahas mengenai teorinya. Nah, sekarang Bapak akan perhatikan nih, identasi. Nah, sebelum kita masukkan ke, perhatikan layout. Di tab layout itu di grup paragraf, itu ada indent, ada spacing. Ada yang namanya left, ada yang namanya right. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak blok semua, kemudian Bapak isikan left-nya. Isikan di sini misalnya 10. Inilah namanya left indent. Perhatikan ya. Oh, ternyata teksnya itu bergeser, ya. Dari mana gesernya? Kita perhatikan. Bapak berikan gambar, ya. Dari sini, ini marginnya ya, margin kiri ya. Digeser sejauh ini. Iya. Inilah 10 poin yang tadi Bapak isikan. Nah, itulah 10 poin yang Bapak isikan dari sini dorong sampai kemari. Itulah left indent. Jadi gimana ibaratnya seperti ini. Dia menggeser semua paragraf, ya, berdasarkan margin kirinya, jarak margin kirinya. Nah, tadi kalau Bapak buat 10 cm, berarti dari margin tersebut digeser sebanyak 10 cm di semua paragraf. Hasilnya seperti ini. Itulah left indent. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak hapus, terus Bapak batalkan kejadiannya, ya, Bapak kembalikan ke kondisi semula.
Nah, sekarang Bapak beralih ke right indennya. Apa yang kita perhatikan? Right indennya Bapak kasihkan 10, sama seperti left indent tadi. Kita lihat apa perbedaannya ya. Oh, ternyata perbedaannya itu adalah, nah kalau Bapak ganti ke right indent, maka jaraknya sekarang diukur berdasarkan margin sebelah kanannya. Margin sebelah kanannya diukur kemari. Itu berjarak 10 cm dari margin sebelah kanannya. Artinya semua paragraf, semua teks, semua digeser ke sebelah kanan. Seperti itu. Ya, berbeda ya. Left indent dengan right indent. Nah, sekarang kita bahas yang mana sih yang namanya first line indent, yang mana namanya hanging indent. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Oke, sekarang Bapak klik ke salah satu paragraf aja. Salah satu baris. Nah, ini yang Bapak anggap paragraf pertama. Berikan rupanya serigala amat kelaparan karena tidak ada seorang pun yang mau memberi makan untuknya. Sehingga menjadi sangat marah kepada seluruh penduduk di desa dan kepada binatang-binatang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian atas nih. Ini namanya ruler. Ruler yang mendatar atau horizontal ruler. Di sebelah kiri, ada lagi penggaris kan? Ini namanya adalah vertical ruler. Oke. Kalau kita perhatikan di bagian atas, nah ini namanya first line indent. Nampak ya? Nah, ini yang namanya first line indent. Kalau Bapak atur ini gerakannya, hanya baris pertama saja yang tergerak. Nah, seperti ini. Perhatikan hanya baris pertama saja kan yang berpindah. Beda dengan left indent tadi. Kalau left indent semua ya, semua paragraf itu berpindah dari margin sebelah kiri. Oke. Oke, bagaimana yang namanya hanging indent? Ini namanya hanging indent. Nah, ini Bapak kembalikan lagi first line indentnya. Ini namanya hanging indent. Oke, kalau Bapak gerakan, maaf, ini Bapak gerakan. Ya, seperti ini dia. Perhatikan hanya paragraf kedua, ketiga itu yang berubah-ubah. Paragraf pertamanya enggak. Nah, itu namanya hanging indent. Jadi seolah-olah paragraf pertama menggantung, bukan? Nah, inilah hanging indent. Nah, kalau gabungan antara first line indent dan hanging indent, ini namanya left indent. Nah, sama mirip ya, seperti yang tadi ya. Nah, ini namanya left indent. Dia mengatur jarak dari margin sebelah kiri ya terhadap paragraf tersebut yang dipindahkan. Nah, kalau ini adalah left indent, maka yang ini adalah right indent yang mengatur. Nah, perhatikan dia mengatur jarak ya dari setiap paragraf. Nah, kali ini kan hanya paragraf pertama yang Bapak klik. Nah, kita perhatikan ya. Nah, paragraf pertama itu memiliki jarak pada margin kanannya. Kenapa bisa berjarak? Karena right indentnya Bapak geser. Oke, Bapak kembalikan ke posisi semula. Nah, seperti ini. Nah, itulah perbedaan antara left indent dengan right indent. Itulah yang namanya first line indent dan hanging indent. Bapak simpulkan kembali. Kesimpulannya adalah di left indent itu ada dua. Ada first line indent dan ada hanging indent. Baik first line indent maupun hanging indent itu memiliki perannya masing-masing. Kalau first line indent dia mengatur hanya di baris pertama saja. Mengatur jarak dari margin ya, baris pertama saja. Oke, kalau dia hanging indent yang diatur adalah baris kedua, ketiga, keempat dan seterusnya selain baris pertama pada paragraf tersebut. Paham ya nak ya? Gabungan keduanya itu namanya left indent. Jika ada left indent tentunya pasti ada right indent. Itulah mengenai indentasi. Sekarang Bapak berlanjut ke spacing. Nah, spacing ini kita perhatikan. Bapak kembali lagi, Bapak blok semua tulisannya, Bapak ke layout. Nah, di sini ada spacing ya, ada before, ada after. Kan sudah Bapak jelaskan tadi, before itu memberikan sedikit jarak sebelum paragraf pertama. Kalau after itu memberikan sedikit jarak sesudahnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ukurannya terlalu sedikit ya, bentuknya terlalu sedikit. Nah, di sini indent and spacing. Di sini ada spacing, ada before after. Di sini ada line spacing. Kalau kita klik line spacing, ini ada single, 1,5 line, double, at least, exactly, multiple. Kita tes satu persatu ya. Kalau Bapak klik single, apa yang terjadi? Oh, jaraknya itu tetap sama, tidak ada perubahan. Karena sudah Bapak setting kalau ini jarak antar spasinya satu spasi. Nah, untuk lebih kontrasnya kita lihat 1,5 line. Nah, agak lebar ya, agak berjauhan ya.
Oke, berarti dari sini, dari baris yang atas ini, dari suatu hari terdengar suara aungan serigala di dalam hutan sampai au au. Nah, jarak dari sini sampai kemari Bapak tandai ya, Bapak tandai dengan ini. Dari sini sampai kemari. Nah, itu jaraknya 1,5 spasi. Nah, dari sini juga, dari sini juga. Oke, dari sini juga. Nah, ini 1,5 spasi. Nah, lihat 1,5 spasi ya. Oke, beda halnya dengan 1 spasi tadi. Nah, 1 spasi tadi, coba kembali lagi ke layout, ya. Pilih single, oke. Nah, ini 1 spasi, agak-agak beda dikit ya. Oke, Bapak lanjut nih ke double. Double itu 2 spasi, agak berjauhan nih. Nah, Bapak lupa blok. Bapak blok dulu semuanya ya. Kemudian Bapak ubah ke double. Nah, semua teksnya itu perhatikan. Jadi agak-agak renggang lagi karena udah dianggapan sebanyak 2 spasi. Seperti itu. Nah, kemudian ada at least. Ini ukuran teks kita lihat ya. Ini ukuran teksnya itu adalah home 12. Ini font size-nya 12 nih. Jadi pada saat Bapak blok semuanya, Bapak pilih layout, kemudian Bapak pilih at least. Oke. Ini jaraknya itu adalah 12 poin. Dari mana Bapak bisa tahu? Karena terisi otomatis nih, 12 poin. Nah, seperti itu. Jadi, at least itu mengatur jarak spasinya itu sebesar 12 poin sesuai dengan font size-nya. Sama persis. Kalau exactly bagaimana? Nah, exactly seperti ini dia ya. Nah, untuk lebih jelasnya, exactly ini dia ukurannya berdasarkan ukuran dari font size-nya itu, namun diberikan space lebih sebanyak 15-20%. Nah, seperti itu. Bagaimana jika multiple? Ya, multiple berarti kita sesuaikan berdasarkan keinginan kita. Nah, ini Bapak pilih multiple nih. Multiple, kemudian Bapak ganti jadi, coba kita buat size-nya agak besar biar kelihatan perbedaannya ya. Oke, nah ternyata setelah Bapak buat 35, ya 35 poin. Itu jaraknya seperti ini. Jadi tadi kata tulisan dari suatu hari terdengar suara aungan serigala dalam hutan. Sampai sini, au jauh kali ya perbedaannya ya. Coba Bapak perkecil nih. Nah, dari sini sampai kemari, waduh, luar biasa jauh. Oke, luar biasa jauh ya dari sini sampai kemari nih. Bapak tandai pakai shape. Sertandai pakai shape nih. Nah, dari sini sampai kemari. Wow, itu exactly itu ya, sesuai keinginan kita. Ya, Bapak kembali lagi ke kondisi semula. Ini Bapak hapus dulu. Bapak kembalikan, Bapak blok semuanya. Kemudian pilih yang 1,5 line aja. Oke. Nah, seperti ini dia. Itulah perbedaannya. Nampak jelas ya, Nak ya? Oke. Nah, kali ini kita akan bermain pada spacing before maupun after. Nah, di sini ada spacing before ataupun after. Oke. Kita nggak perlu masuk ke kotak dialog indent and spacing. Di sini juga kita sudah bisa. Nah, lihat. Pada saat Bapak tambah nih. Jadi sebelum dia paragraf pertama, nah, di sini nih Bapak tanda ini. Dia sebelum paragraf pertama, dan dari sini sampai kemari. Dia dikasih jarak lebih. Baru paragraf pertama. Kemudian dilanjutkan lagi dari sini sampai kemari. Dikasih jarak lebih. Ke paragraf kedua. Nah, seperti itu. Oke? Itulah before. Jadi before itu adalah memberikan ruang lebih ya sebelum diketikkan baris pertama dan baris pertama berikutnya. Oke? Nah, bagaimana kalau misalnya after? Ini Bapak kembalikan ke posisi auto atau 0 aja. Kalau after gimana? Nah, after ya. Kalau Bapak semakin tekan ya, Bapak semakin tekan, dia malah cenderung seperti ini. Ini kalau enggak, ini kan enggak ada nampak bedanya nih. Ini Bapak tambah ya. Tambah klik 2. Perhatikan. Yang bertambah itu apanya? Nah, di sini. Ini Bapak.
Boleh tanda panah itu bertambah itu ya setelahnya. Setelah itu memiliki jarak. Nah, ini setelahnya memiliki jarak. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi beri jarak. Ya. Bedanya before dengan after. Kalau before itu sebelum baris pertama diketikkan, dia sudah memberikan sejumlah jarak, ya, sebuah ruang. Oke, dalam pengetikan sebuah baris teks. Namun kalau after itu kebalikannya. Kalau before itu sebelum, after itu sesudahnya. Sesudah baris pertama, paragraf pertama diketikkan, kemudian kita pilih after, maka diberikan jarak lebih di sana. Nah, seperti itu. Beda before dengan beda after. Nah, Bapak harap dengan tutorial yang Bapak berikan kali ini dapat menambah pengetahuan anak Bapak. Ya, inilah seputar indentasi dan seputar spacing. Oke. Oke, demikian yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita bahas mengenai indent maupun spacing. Jadi anak-anak Bapak mengenai tab layoutnya kita sudah selesai ya. Minggu depan kita akan ujian mengenai tab layout. Bapak akan menguji ya apakah anak-anak Bapak paham mengenai tab layout atau enggak. Oke. Jika nggak paham sebelum ujian berlangsung ya agar nilai ujiannya itu bagus, maka aktiflah di komentar. Jika anak-anak Bapak aktif di komentar, maka mudah-mudahan ya apa yang anak-anak Bapak pelajari itu dapat mudah dimengerti. Jika ada yang nggak dimengerti atau kurang dipahami, boleh tanya di komentar, Bapak akan menjelaskannya. Oke? Demikian yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Jika ada yang Bapak sampaikan kurang berkenan di hati anak Bapak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi, semangat belajar daring. Terima kasih.